Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan sistem pendukung keputusan. Materi kita kali ini akan membahas mengenai metode penyelesaian masalah MADM AHP. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami metode penyelesaian masalah MADM AHP. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami metode penyelesaian masalah MADM AHP. Bahan kajian yang pertama terkait dengan pendahuluan, yang kedua langkah-langkah penyelesaian AHP, yang ketiga adalah studi kasus. Penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan metode penyelesaian masalah MADM dengan AHP. Yang pertama terkait dengan definisi analytical hierarchy process atau AHP, merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie, merupakan sistem membuat keputusan dengan menggunakan model matematis. AHP membantu dalam menentukan prioritas dari berbagai kriteria dan melakukan analisis perbandingan berpasangan atau pairwise comparison dari masing-masing kriteria. Hasil akhir dari proses AHP adalah prioritas-prioritas dari alternatif-alternatif yang menjadi pilihan. Adapun cara kerja AHP adalah dengan menyederhanakan suatu permasalahan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagian. Prinsip kerja AHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan atau sasaran, kriteria, dan alternatif, menyusun hierarki dari kriteria dan alternatif, memberi nilai alternatif dan kriteria, memeriksa konsistensi penilaian alternatif dan kriteria. Yang kelima adalah menentukan prioritas kriteria dan alternatif. Studi kasus yang pertama adalah terkait dengan goal jurusan, ya, di mana di sini ada untuk level 1 adalah dilihat dari nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, fisika, biologi, praktek dan juga kejuruan, di mana untuk menentukan dia akan masuk ke prodi teknik sipil, teknik elektro ataupun juga terkait dengan teknik komputer dan jaringan. Model AHP yang pertama adalah level 1. Ketahui bobot dan presentase nilai mata pelajaran. Matematika berapa persen, bahasa Indonesia berapa persen, fisika berapa persen, kimia berapa persen, biologi berapa persen, kejuruan teknik berapa persen, bahasa Inggris berapa persen, praktek berapa persen. Untuk level 2 kita akan ketahui bobot dan persentase jurusan berdasarkan nilai. Untuk teknik sipil berapa persen, teknik elektro berapa persen, teknik komputer dan jaringan berapa persen. Lalu kita akan menjumlahkan hasil level 1 dan level 2 untuk memperoleh goal jurusan. Level 1 ketahui bobot dan persentase nilai mata pelajaran. Dilihat dari bobot nilai akademik calon mahasiswa baru, di mana di sini ada nilai, di sini juga ada nilai bobot untuk mata pelajaran fisika, kimia, biologi, praktikum, matematika, bahasa Inggris, bahasa dan juga ada kejuruan. Sedangkan untuk nilai bobot 1 adalah rendah, 2 rendah menengah, 3 menengah, 4 menengah utama, dan 5 adalah utama. Sedangkan pada selanjutnya adalah matriks level 1. Matriks level 1 adalah matriks perbandingan berpasangan M1. Di mana di sini ada kimia dengan kimia, biologi dengan biologi, fisika fisika, praktek dengan praktek, bahasa Inggris dan bahasa Inggris, bahasa Inggris juga dengan bahasa Indonesia, matematika dengan matematika, kejuruan dan kejuruan. Nah, kalau kita lihat dari di sini ada juga berpasangan dengan mata pelajaran yang lain. Di mana di sini ada nilai 1 sama 3 sedikit lebih penting, 5 lebih penting, 7 jelas lebih penting, 9 adalah mutlak lebih penting. Adapun total nilai level 1 kalau kita perbandingkan dengan metrik M1, di mana di sini untuk kimia total nilai 17, biologi 28, fisika 28, praktek 28, bahasa Inggris 2, bahasa Indonesia 8, matematika 10, dan kejuruan adalah 28. Adapun persentase bobot nilai akademik untuk M1 kalau kita perhatikan di sini berdasarkan hasil persentase untuk kimia itu adalah 0,08, biologi 0,03, fisika 0,03, praktik 0,03, bahasa Inggris 0,41, bahasa Indonesia 0,24, matematika 0,14, kejuruan teknik 0,03. Nah, kalau kita lihat totalnya di sini semuanya totalnya untuk mata pelajaran adalah 1, untuk total terkait ini adalah 8 dan rata-rata vektor prioritas adalah 1. Hasil persentase yang paling besar di sini adalah bahasa Inggris sebesar 41%. Selanjutnya adalah uji konsistensi. Kalau kita perhatikan di sini ada rumusnya CR sama dengan C1 dibagi R1. Jadi kalau kita lihat CR sama dengan 0,034 atau 3,4%. Ini adalah terkait dengan perhitungan untuk CR. Di mana di sini ada rumusnya, ya. Rasio penyimpanan konsistensi, ada jumlah kolomnya dan random konsistensi indeks. RI untuk matriks sebanyak 8 adalah 1,41. Jadi 8,34 di sini untuk sebanyak 8 seperti itu. Untuk tabel RI ukuran matriksnya di sini adalah RI untuk 1,2 itu 0, 3 0,58,
4 0,9, 8 1,12, 6 1,24, 7 1,32, 8 1,41, 9 1,45, 10 1,9, 11 1,51, 12 1,48, 13 1,56, 14 1,58, dan 15 1,59. Untuk yang level 2, kalau kita perhatikan di sini, ketahui bobot dan persentase jurusan berdasarkan nilai standar nilai minimum per jurusan dan nilai calon mahasiswa. Kalau kita perhatikan di sini adalah jurusan teknik sipil, teknik elektro, dan juga T3J. Untuk kimia nilainya 61, biologi 60, fisika 60, praktek 60, bahasa Inggris 73, bahasa Indonesia 72, matematika 68, kejuruan 60. Bobot nilai akademik calon mahasiswa baru berdasarkan standar nilai minimum per jurusan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada nilai bobotnya untuk mahasiswa baru per jurusan seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk matriks level 2, di mana di sini adalah matriks perbandingan berpasangan kimia M2. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita bandingkan juga untuk teknik sipil dengan teknik sipil, teknik elektro dengan teknik elektro, TKJ dengan TKJ. Ini berdasarkan kimia, nilai kimia. Kalau kita perhatikan untuk teknik sipil mempunyai total nilai 4,33, untuk elektro adalah 9, TKJ adalah 1,53. Kalau kita lihat di sini untuk nilai 1 itu adalah sama, 3 sedikit lebih penting, 5 adalah lebih penting, 7 jelas lebih penting, 9 mutlak lebih penting. Untuk kimia, kalau kita lihat di sini berdasarkan nilai kimia untuk teknik sipil itu rata-rata vektor probabilitasnya 0,26, elektro 0,11, TKJ 0,63. Hasil persentase pilihan jurusan berdasarkan nilai kimia untuk sipil itu 26%, elektro 11%, dan TKJ adalah 63%. Uji konsistensi untuk CR sama dengan CI dibagi RI, di mana di sini ada total vektor sipil adalah 0,78, total vektor elektro adalah 0,32, total vektor TKJ adalah 1,90. Jadi kalau kita perhatikan di sini nilai untuk CR itu adalah 0,009983 atau persentasenya 1%. Hasil uji konsistensi M2 diperoleh 1% atau lebih kecil dari 10%, maka persentase tersebut dinyatakan valid atau dapat diterima. Berdasarkan hasil persentase pilihan jurusan berdasarkan nilai kimia, kalau kita perhatikan di sini sipil 26%, elektro 11%, dan TKJ adalah 63% ya. Di sini ada rasio atau penyimpangan konsistensi, ada jumlah kolom dan random konsistensi indeks ya. Selanjutnya adalah perhitungan per jurusan. Dengan cara yang sama dilakukan perhitungan per jurusan untuk setiap nilai yang diperoleh. Jadi kita akan memperoleh nilai seperti ini ya, ada untuk sipil, elektro, dan juga untuk TKJ. Untuk mata pelajaran kimia, biologi, fisika, praktikum, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan juga kejuruan teknik. Hasil perhitungan kalau kita perhatikan untuk level 2, gambar hasil perhitungan dengan model AHP. Di sini ada goal jurusan pada akademi yang ada di Teknik Kupang. Untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, praktek, kejuruan, biologi, fisika, kimia. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita compare, bahwa untuk yang paling besar untuk sipil itu adalah sipil dengan praktek dan juga sipil dengan biologi. Sedangkan untuk mata kuliah yang terkait dengan elektro itu adalah, kalau kita perhatikan di sini itu adalah elektro dengan praktik dan juga elektro dengan biologi dan elektro dengan kejuruan. Sedangkan yang ada di TKJ itu adalah TKJ dengan bahasa Inggris, TKJ dengan bahasa Indonesia, ini adalah 0,72. Berdasarkan itu kita akan menghitung persentase terkait dengan perhitungan total ya. Jadi kalau kita lihat sipil itu adalah 0,27, elektro 0,09, TKJ 0,64. Hasil persentase untuk input mahasiswa 1, sipil 27%, elektro 9%, dan TKJ 64%. Jadi rekomendasi jurusannya itu lebih mengarah kepada teknik komputer dan jaringan ya. Pilihan jurusan yang dipilih oleh mahasiswa itu kalau seandainya jurusan teknik sipil itu kurang tepat, karena di sini untuk teknik sipil dia mendapatkan 27% seperti itu. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Kusrini DE analisis proses hierarki, ada juga dari Rauf F sistem pendukung keputusan pertemuan keempat mengenai AHP. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.